Tidak hanya tahu teksnya, tapi bagaimana konteksnya gitu ya. Itu tidak hanya tahu bahasa nabinya, tapi bagaimana bahasa nabi itu dibahasakan, terjadi saat apa, seperti apa. Itu juga harus paham semuanya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Kalau secara istilah, maka ada fikih itu, saya sedikit tulis ya, karena supaya kita itu sedikit ada yang kita lihat ya, dan ada yang saya tulis ya, karena setiap yang kita tulis insya Allah menjadi kebaikan. Baik ini supaya tidak ngantuk juga ya. Fikih itu jadi ada secara apa namanya? Ini gak kelihatan, harusnya lebih ke depan Pak. Fikih itu ada dua, tadi secara bahasa al-fahmu, apa namanya? Memahami, paham, ngerti gitu ya. Nah, secara istilah atau bahasa ulama, kesepakatan sebagian banyak ulama, apa itu fikih? Fikih itu adalah al-ilmu, pertama ilmu. Kemudian bil ahkami syar'iyati. Bil ahkami syar'iyati. Mudah-mudahan malam ini bisa itu ya, menjelaskan singkat aja. Al-ilmu bil ahkami syar'iyati al-amaliyati. Nanti salah sedikit-sedikit itu ya. Al-amaliyati al-muktasabati. Muktasabati min adillatihat tafsiliyati. Min adillatihat tafsiliyati. Pertama adalah ilmu. Al-ilmu bil ahkami syariah, ilmu. Ilmu tadi dijelaskan bahwa ilmu itu penting karena syarat diterimanya ibadah ada ilmu, gitu ya. Nah, ilmu tentang bil ahkami syariah, hukum-hukum syara. Artinya hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari qaulullah, dari firman Allah, dan qaulul Rasulullah, dari sabda Rasulullah. Maka hukum yang berkait dengan syariah, maka itu disebut dengan fikih. Itu yang pertama. Ilmu tentang hukum syara, hukum syariah berkait dengan haram, halal, batal, sah dan sebagainya. Maka itu dan bersumber pada qaulullah wa qaul Rasulullah, dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Al-amaliyati yang sifatnya praktek, yang sifatnya praktis, seperti sholat dari mulai wudhu, sholat, zakat, puasa, haji dan jihad. Itu bisanya diantaranya. Karena fikih itu banyak Pak, fikih itu banyak. Fikih aja banyak. Ini tentang ilmu kait dengan fikih ya. Banyak. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jarimah, munakahat dan seterusnya. Kurang lebih 4 bagian tentang fikih. Salah satunya fikih ibadah. Fikih ibadah sendiri ada 6 tema Pak. 1. Thaharah. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. 6. Jihad. Itu adalah fikih ibadah. Nah, rata-rata kita gitu ya, jangankan jauh ke sana gitu ya, maksudnya ke fikih-fikih lainnya, terutama jarimah, kriminalitas gitu ya. Terus kemudian tentang politik ada namanya syahsiyah, itu juga fikih. Itu kadang-kadang ibadah aja masih banyak yang belum tuntas. Yang sederhana kasus misalnya toharoh. Ini toharoh, ini banyak kasus. Nah, terutama di kaum laki-laki, saya juga laki-laki ya masalah. Gitu ya. Rasulullah pernah menemukan 2 kuburan gitu ya, yang dua-duanya kata Rasulullah disiksa. Salah satunya adalah melakukan hal yang sebenarnya sederhana, yaitu ketika dia habis BAB atau habis BAK, terutama BAK nih laki-laki ya, buang air kencing, itu kencing, setelah kencing senjatanya dimasukin, udah tenang aja ya. Kalau laki-laki kan gitu, ada atau cuma diketik gitu kan. Gitu ya, laki-laki itu ya, pengalaman saya juga itu waktu kecil gitu ya. Padahal al-istihja, namanya al-istihja itu membersihkan cebok setelah BAK atau BAB, itu wajib dimanapun dan kapanpun. Adapun cara nanti tolak teknis nanti ada, kalau udah kita tahu paham fikihnya mudah gitu ya. Ketika tidak ada air dengan apa, itu ada gitu ya. Istihja itu wajib, membersihkan diri dari najis itu wajib. Ini laki-laki terutama kalau misalnya bawa mobil tengah jalan, aduh gak kuat, gak tahan, buka pintu, di balik pintu zzz, gitu ya. Gitu. Gitu, setelah itu masukin aja senjatanya ke celana, oh nyupir lagi. Padahal nanti sholat.
Nah, tadi belum membersihkan dari najis, itu dia udah bawa najis. Udah bawa najis. Oleh karena itu sholatnya tidak sah. Sedangkan salah satu syarat sah sholat adalah suci dari najis. Itu sering terjadi. Nah, kalau ini berlaku berulang-ulang, maka seolah-olah berarti kalau seharian itu seperti itu terjadi, satu kali aja misalnya pagi-pagi tadi gak istihja, gak bersihkan setelah buang air kecil, itu berarti sholat dari duhur, asar, maghrib itu gak sah semua. Itu sering terjadi. Itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua, misalnya saya pernah nanya sana anak yang udah balik, anaknya udah gede gitu ya, padahal bapaknya orang ngerti agama. Nah, anaknya udah balik. Kalau anak perempuan rata-rata kadang sekarang itu lebih cepat balik ya. 9 tahun rata udah kelas 5, kelas 6 itu udah balik ya. Rata-rata perempuan udah haid, itu berarti udah balik. Kan setelah bersih haid wajib mandi gitu ya. Kita tanya misalnya, bisa jadi juga anak kita laki-laki harus tanya, Pak. Ini harus apa? Karena itu kewajiban kita juga kepada orang anak ya. Kamu udah balik belum gitu. Kamu udah mimpi basah belum gitu ya misalnya ya. Kalau udah mimpi basah berarti udah balik. Misalnya usia 10 tahun atau 9 tahun, karena anak sekarang itu dengan dipacu media lebih cepat untuk tumbuh fisiknya menjadi balik ya, walaupun akhirnya belum tentu gitu ya. Nah, itu mandi misalnya, saya tanya kamu mandi gimana? Wah, yang penting mandi itu nyiram seluruh air air disiramkan ke badan, sampoan, sabunan, itu yang paling utama. Kalau gak ada sampo gak ada sabun seolah tidak mandi, padahal sampo dan sabun bukan syarat, dan sampo dan sabun bukan rukun. Nah, selama itu mandi seperti itu berulang-ulang, maka dia belum mandi, belum hadus. Maka kalau belum mandi berarti sholatnya selama itu juga tidak sah, masih punya junub. Kenapa? Gara-gara tidak tahu rukun mandi. Rukun mandi padahal sederhana, cuma 2. Satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya ketika mulai meratakan air ke seluruh tubuh, mulailah itu dengan niat ya Allah saya menghilangkan hadas besar, atau ya Allah saya niat membersihkan diri dari junub, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu baru itu mandi. Maka kalau misalnya ringan mudah, kamu kalau misalnya mimpi gitu ya, misalnya kata ya dipila gitu, dari lagi dipila mimpi besar mimpi basah gitu, mau mandi cukup mudah aja, jebrus loncat ke kolam renang sambil niat ya Allah saya membersihkan diri dari hadas besar, udah selesai. Gara-gara gak niat itu maka ia tidak kelewat satu rukun, maka dia tidak mandi. Walaupun gosokan habis sabun 1 batang misalnya, habis sampo 1 botol, tetap belum sah. Itu yang membersihkan diri. Karena apa? Karena belum ada 2 rukun tadi, yaitu niat dan membersihkan atau meratakan air ke seluruh tubuh. Dan itu banyak kasus terjadi, Pak. Nah, kalau kita membiarkan anak terjadi seperti itu, oh kita itu ikut nanggung dosanya juga. Atau kita sendiri malah melakukan hal yang sama. Nah, itu pentingnya pikir di situ diantaranya. Itu penting gitu ya. Nah, itu maka ini adalah tentang praktek al-amaliyah, di mana para ulama menyampaikan kepada kita itu sebetulnya udah disuguhkan, udah tinggal konsumsi. Kalau air itu dari air laut atau dari sungai yang besar disuling gitu ya, dikemas dalam plastik, kita tinggal dikemas dalam gelas, kita tinggal konsumsi. Itulah para ulama diantaranya. Di antara memudahkan mereka mengarang kitab-kitab itu bukan karangan bikin-bikinan, Pak. Mereka itu membuat fikih-fikih, misalnya kitab Safinatun Najah, Takrib, Riyadul Badi'ah, Yanatul, banyaklah kitab makin tinggi gitu, banyak ya. Itu untuk mempermudah kita memahami. Dan untuk kaum awam gitu ya, kaum awam kayak kita itu udah tinggal baca, pahami, praktek gitu ya. Gak usah menggali dulu. Karena kalau menggali itu luar biasa. Ini kan digali dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Muktasabah. Itu orang yang menggalinya itu harus mustahid. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Itu mereka kapasitasnya seperti itu. Termasuk tadi Imam Nawawi, walaupun akhirnya Imam Nawawi tetap ikut kepada Imam Syafi'i gitu ya. Itu Al-Muktasabah. Dan itu ya syarat-syaratnya banyak, syarat-syaratnya berat. Kalau menurut Imam Malik, kalau nggak salah Imam Hambal ya, yang paling muda Imam Hambal itu, untuk orang yang ingin ijtihad mustahid itu minimal hafal 50.000 atau 5 juta hadis gitu ya. Sedangkan kita hafal 1 hadis saja susah kan ya. Itu ya seperti itu. Nah, itu aja syaratnya. Itu harus menggali, paham bahasa Arab dan banyak sebagainya. Mereka udah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i usia 7-8 tahun udah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i usia 12 tahun, 14 tahun itu udah menjadi imam besar. Kalau kita mungkin profesor, doktor gitu ya. Maka pernah Imam Syafi'i itu mengajar murid-muridnya yang sepuh seperti kita gitu. Sedangkan Imam Syafi'i usia 7 tahun gitu.
Maka pernah suatu saat Imam Syafi'i itu ketika mengajarkan murid-muridnya yang senior kayak kita usianya gitu ya, dia makan. Wahai Syekh, kok makan, ini kan bulan puasa? Oh, saya belum balik. Tapi dia mengajar. Gitu ya. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cerdas orangnya ya. Usia 7 tahun, 8 tahun dah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i itu luar biasa. Kitab Muwatta yang tebal karya Imam Malik itu beliau hafal luar biasa. Gitu. Padahal kitabnya aja nggak punya gitu ya. Seperti itu. Dari mana didalinya itu dalil untuk praktek ibadah kita itu? Min adilatihat tafsiliyati, dari dalil-dalil yang terperinci. Yang dimaksud dalil terperinci adalah satu Al-Quran, ya, Al-Quran. Yang kedua as-sunnah atau hadis, ya. Yang ketiga ijma para ulama, termasuk ijma para sahabat utamanya. Yang keempat adalah qiyas. Ya. Sebetulnya ini hanya sepintas saja saya itu ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu memang pokok utama sumber. Jadi gini, bagi kita yang berbedaan madhab, berbedaan pendapat dalam suatu ibadah, dalam fikih dan sebagainya itu seharusnya tidak menjadikan kita menjadi apa ya, gara-gara beradu mulut menjadi berpisah, menjadi apa namanya, berantem gitu ya. Atau ada orang yang mengklaim merasa paling sunnah, itu gak bisa begitu gitu. Karena orang-orang yang merasa paling sunnah. Semua imam madhab yang 4, bahkan sebetulnya imam madhab itu banyak Pak. Pernah saya belajar sepintas pengantar madhabul arba'ah, perbandingan madhab. Itu kurang lebih madhab itu ada 18 yang terkenal itu. Bahkan lebih lagi gitu. Yang 18 cuman yang punya catatan yang sampai sekarang terdokumenkan memang 4 madhab ini. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Maliki, Malikiyah, Hanafi, Hanafiyah, kemudian Hambaliyah gitu ya. Yang tertua atau yang paling senior adalah Imam Hanafi. Gitu. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah berguru ke Imam Hanafi karena Imam Hanafi sudah meninggal, ke muridnya gitu ya. Seperti itu. Itu mereka semuanya ngikuti Al-Qur'an, As-Sunnah gitu ya. Artinya tidak ada yang paling sunnah dan tidak ada semuanya ikutin sunnah. Jadi kalau ada perbedaan, jangan mengklaim paling benar orang lain salah gitu ya. Kalau udah tahu gitu, karena sumbernya sama. Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Sumber utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijma, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama. Ada ditambah Imam Syafi'i itu qiyas gitu. Yang lain mungkin di qiyas ini ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas sumber utama adalah mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan demikian tidak bisa mengklaim seseorang atau sebagian orang merasa paling sunnah, itu paling nyunah. Kalau saat ini hafal 1 hadis, 2 hadis disimpulkan begitu aja kan banyak yang salah akhirnya. Itu. Maka kita ngikutin madhab. Dan di Asia ini, salah satu Indonesia, itu madhabnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, gitu ya. Ya, kitab-kitabnya makanya yang diajari di perusahaan-perusahaan tradisional itu ya, kebanyakan memang itu. Ya, madhab Syafi'iyah. Walaupun ada sebagian kecil yang kitab lain di materi yang lain, gitu ya. Dan itu luar biasa. Dan kalau udah ilmunya terpasang itu, insya Allah tidak akan ada bentrok yang menjadikan satu sama lain persaudaraan menjadi lenyap gara-gara perbedaan pendapat gitu ya. Orang-orang yang udah makin ilmunya mendalam biasanya makin bijak. Contoh misalnya tentang kunut aja dia pada waktu sholat subuh. Buya Hamka ketika diundang berkunjung ke Syafi'iyah kan NU gitu ya, yang kunut setiap pada subuh gitu ya. Wah, kan sebagai kehormatan beliau diangkat jadi imam gitu ya. Buya Hamka ini kan biasanya tidak kunut, tapi ketika dia menjadi imam sholat subuh di Syafi'iyah, di pesantren Syafi'iyah, beliau kunut, lancar kunutnya gitu ya. Kenapa? Menghormati yang di dalam, karena semuanya benar gitu. Karena semuanya ada dalil, kan semuanya ada alasannya. Ya, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau udah ilmunya ini kan gitu ya, makin meruduk gitu kan, makin padi berisi makin meruduk, makin paham insyaallah. Ya, sehingga kita tidak merasa mengklaim paling benar gitu ya, paling. Karena kadang-kadang hadis itu kalau tidak hadis sendiri itu satu hadis itu ada urutan dan sebagainya gitu ya. Contoh masalah najis tidak najisnya kotoran kucing kan pernah terjadi ya. Gitu. Dan Adi Hidayat kan beliau orang pintar ya, luar biasa menjelaskan runutan sebab hadis ini sehingga bisa mengclear tentang kejadian yang ada. Karena satu mengatakan bahwa kotoran kucing itu tidak najis. Ya yang satu mengatakan, pada satu mereka juga kotoran kucing itu najis gitu ya. Nah, baru Pak Adi Hidayat menjelaskan tentang runutan asbabul wurud, sebab hadis ini apa yang seharusnya terjadi. Jadi menjadi jelas akhirnya bahwa memang kotoran kucing itu najis. Waktu itu disebutkan tidak najis, hadis itu menyatakan ketika terjadi Siti Aisyah menggunakan air,
air itu dijilatin kucing. Maka Rasul mengatakan bahwa jilatan kucing itu tidak najis, gitu ya. Ketika kucing minum air di ember misalnya, kemudian air itu mau digunakan, boleh dan tidak najis jilatan kucing itu. Itu beda kalau dengan jilatan anjing kan, apalagi jilatan B2 gitu ya, udah jelas itu seperti itu. Karena ingusnya najis. Kalau kucing ketika menjilat mungkin ada liurnya yang kucing juga bercampur dengan air itu, maka tidak najis, maka air itu bisa digunakan. Itulah cerita hadis itu tentang tidak najis apa yang dari kucing itu bukan kotoran kucingnya. Kalau kotoran kucingnya najis, seperti itu. Nah, itu akhirnya menjelaskan seperti itu, clear kalau ilmunya ada gitu ya. Tapi kalau hanya hafal letterlek gitu ya, karena hafal hanya cuman teks doang dan tidak tahu sebab-sebabnya, kan jadi kesimpulannya salah jadinya. Nah, itu contoh itu satu kasus satu hadis misalnya. Nah, itu maka para ulama yang menggali itu memang luar biasa, mereka itu ilmunya adalah luar biasa. Maka bagi kita penting mengikuti ulama itu, penting. Karena kenapa? Enak sebetulnya kita tinggal mengkonsumsi gitu. Maka para ulama itu mengarang kitab atau menulis kitab buku-buku tentang fikih ibadah dan sebagainya itu kita tinggal konsumsi. Karena kalau dibikin draft itu panjang, untuk kesimpulan satu hal itu penjelasan para ulama itu luar biasa. Itu ada pengolahannya. Yang nanti mengolahnya itu ada ilmu bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya dan sebagainya, luar biasa. Ilmu hadis dan ilmu hadisnya dan sebagainya, tafsir, ilmu tafsirnya. Dan itu berat dan bagi kita gak ada kesempatan gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu menggalinya luar biasa, mereka itu udah mengerahkan sedemikian gitu ya, beristihad luar biasa gitu. Maka kita tinggal mengikuti. Kalau tinggal mengikuti kan enak gitu, Pak. Kalau kita misalnya masuk ke warteg atau masuk ke masakan Padang, kan gak usah kita tinggal nanya, misalnya mau makan rendang aja misalnya, gak usah nanya ini dagingnya dari mana, di bawahnya capek, tinggal nunjuk saya mau makan apa, makan dengan rendang, kan tinggal tukang tinggal ngelayani, kita tinggal makan, enak kan gitu ya. Itu namanya ngikuti ulama kan gitu. Gak usah nanya dulu belanjanya di mana, proses seperti apa, itu capek kan. Mau makan aja jadi itu dulu. Kan gitu. Nah, kita ini saat ini gitu ya, itu pentingnya fikih itu, kita mengikuti ulama gitu. Ulama itu tidak mengarang sekedar menulis karya mereka itu bukan sekedar menulis, tapi mereka ada dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma. Cuman untuk kaum awam seperti kita, mereka menulisnya praktis, tinggal kita pahami, praktekkan gitu. Kecuali untuk golongan ilmiah, mungkin para mahasiswa S1, S2, mungkin dia dengan dalil bengkel gitu ya, ada drafternya itu, dan itu diolah dengan ilmu lagi, fikih, usul fikih, hadis, ilmu hadis, tafsir dan sebagainya. Itu memang perlu ada dalil yang detail, karena itu adalah untuk golongan ilmiah. Bagi kita yang kita umum, udah tinggal konsumsi sebetulnya. Kayak tadi, air gak usah nyuling dulu kayaknya, udah kita mah tinggal ambil gitu kayak sedotan, udah tinggal praktis pakai gini, tinggal minum. Enak kan, nikmat sebetulnya ngikutin ulama itu. Seperti itu. Dan kita tidak bisa dan kita tidak akan disalahkan kan. Mereka para mujtahid itu udah ada jaminan dari hadis Nabi. Mereka para mujtahid ini. Jadi kalau mereka dari hasil ijtihadnya salah, itu masih dapat satu pahala, Pak. Tidak durhaka, tidak dosa. Dan kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Satu ijtihadnya, yang kedua benarnya. Itu para mujtahid itu dijamin seperti itu. Walaupun untuk prasyarat menjadi usaha tadi berat, seperti itu. Jadi kita tinggal mengkonsumsi, tinggal mengikuti ulama. Kenapa demikian? Karena ada yang saudara kita menggembor-gemborkan kita ya, kiai kita menggembor-gemborkan, gak usah bermadhab, udah jelas ada hadis dan Al-Qur'annya udah jelas kok gitu. Iya, tapi itu kan memahami semua itu tidak semudah itu. Kayak kasus tadi, gara-gara satu hadis disimpulkan, akhirnya jadi salah kan, gitu, seperti itu. Ya, itu seperti arti masalah. Itu karena apa? Karena memang perlu ilmunya, dan itu perlu ilmu yang menyeluruh gitu. Tidak bisa sepotong-sepotong. Tidak hanya tahu teksnya, tapi bagaimana konteksnya gitu ya. Itu tidak hanya tahu bahasa nabinya, tapi bagaimana bahasa nabi itu dibahasakan terjadi saat apa, seperti apa. Itu juga harus paham semuanya. Dan yang paling memahami bahasa Arab juga mereka, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kompleks, yang paling sempurna. Bahasa yang paling modern adalah bahasa Arab. Jadi ada bahasa Arab itu luar biasa. Nah, seperti itu contohnya. Maka ini pengertian fikih itu adalah bahwa fikih itu memang merupakan ilmu syariat, maka di luar itu bukan ya ilmu topi misalnya kebiasaan dan sebagainya, itu nanti di luar itu ilmunya beda gitu ya. Kemudian yang bersifatnya praktek tadi, misalnya ibadah, fikih ibadah ada 6 hal ya,
toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Itu 4 itu aja, 6 itu aja baru fikih ibadah Pak. Karena kita juga belum nyampe aja itu. Sholat aja tadi banyak yang gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini dengan mengulang lagi, kita tahu rukun sholat itu ada berapa. Itu penting Pak, karena rukun itu kan sesuatu yang wajib. Sedangkan sesuatu yang wajib kalau kelewat salah satunya menjadi tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah berarti harus diulang. Sedangkan mengulangnya dari mana kalau tidak tahu apa rukun yang kelewat? Itu penting nih masalah ini Pak Akhlak ini. Kenapa? Karena saya sering melihat terjadi orang yang sering melewati satu rukun, bahkan 2 rukun, yaitu rukun yang sebentar. Apa itu rukun yang sebentar? Yang kalau dalam bahasa kitab Iana itu adalah